Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul The Judge from Hell. Tanpa berlama lagi, episode 4, mari kita review. Daon menyerah, kini ia tak akan mengganggu Kang Bitna lagi. Ia tak akan penasaran lagi. Dan entah kenapa Justisia jadi terlihat murung. Sedangkan si nenek langsung tak sadarkan diri, begitu diberikan minuman oleh cucunya. Ternyata tadi siang, anak kecil itu mendapatkan minuman dari seorang nenek yang ternyata adalah suruhan dari si ibu tiri. Minuman itu sudah diberikan obat tidur. Dan begitu si nenek tak sadar, si ibu tiri datang membawa anak tirinya. Lalu dibawa ke Seoul dengan ancaman nyawa neneknya. Dan sesampainya di rumah, ia mulai disiksa. Tapi si ibu tiri tak lama mendapatkan telepon ancaman dan meminta datang ke tempat ia menghilangkan nyawa suaminya. Ternyata itu adalah telepon dari komando atas suruhan Justisia. Begitu si ibu tiri keluar rumah, anak kecil itu dengan cerdiknya kabur, lalu menelpon Han Daon. Daon yang menerima telepon itu pun bergegas mencarinya. Sedangkan polisi lainnya membagi tugas. Akhirnya neneknya pun segera dievakuasi. Dan begitu wanita itu mendatangi TKP, tiba-tiba saja sebuah mobil melaju dari arah danau. Itu adalah Kang Bitna. Ia langsung mengeluarkan belati nerakanya. Hukuman apa yang akan diterima wanita itu? Justisia membiarkannya tenggelam seperti yang dialami suaminya, tapi tak semudah itu untuk mati. Setelah kembali hidup, wanita itu segera memohon ampun, tapi Justisia ingin diceritakan semua hal. Dosa yang sudah dilakukan wanita itu tanpa ada satu kebohongan lagi. Dan wanita itu pun mulai bercerita jika ia sengaja membuat suami pertamanya buta, lalu mendorongnya dari tebing. Dengan begitu, ia mendapatkan apartemen dan asuransi. Lalu ia mulai menikah lagi dengan duda untuk uang asuransinya. Ia membiarkan anak kecil itu hidup agar tak dicurigai dan katanya merasa bersalah juga. Justisia tak senang mendengar hal itu, karena nyatanya anak kecil itu malah disiksa. Justisia pun mulai memberikan siksaan dan hantaman-hantamannya lagi pada wanita itu hingga babak belur. Dan akhirnya mata neraka Justisia terlihat dan wanita itu merasakan kematiannya lagi. Didorong dari sebuah tebing, lalu permainan yang ditutupi bantal. Tapi sampai akhir wanita itu masih tak merasa bersalah. Hingga akhirnya mantra sakti pun keluar. Pergilah ke neraka. Dan Justisia segera menusuk wanita itu. Lalu pintu neraka pun terbuka menyambut si wanita psikopat. Sidang pun selesai. Dan para pembersih pun tiba. Dan untuk jasadnya, Justisia ingin melakukan hal yang berbeda, katanya. Esok harinya, Pak Dewan datang dan mengajak Kang Bitna untuk makan malam. Meski awalnya menolak, tapi akhirnya bersedia juga karena akan diberitahu bagaimana Kang Bitna yang dulu. Dan kini tanpa malu, Kang Bitna makan dengan lahap, juga minta untuk dibungkus. Pak Dewan lalu memberitahu jika keluarga Kang Bitna ada di luar negeri. Dan diketahui jika Pak Dewan ingin mewarisi karir politiknya untuk Kang Bitna, karena anak pertamanya hanya tertarik pada perusahaan, sedangkan anak keduanya tak bisa diharapkan. Pak Dewan juga katanya ingin membantu Kang Bitna pindah ke tempat yang layak. Tapi Kang Bitna tak ingin pindah karena tempat itu sepi. Ternyata jasad itu disimpan di depan kantor polisi. Dan karena identik, akhirnya kasus itu pun dikategorikan sebagai kasus pembunuhan berantai. Hal itu dilakukan Justisia karena ia ingin Han Daon mulai menghubunginya lagi. Tapi semua menjadi membosankan karena Han Daon masih saja belum menghubungi Kang Bitna. Dan karena sudah bosan, Justisia meminta anak buahnya mencarikan pembunuh berantai agar hukumannya segera selesai. Dan Kang Bitna diminta kerja sama oleh tim kepolisian mengenai 2 kasus itu, karena semuanya berkaitan dengan persidangannya Kang Bitna. Jadi disinilah dia sekarang di hadapan Han Daon. Tapi Han Daon malah menginterogasi Kang Bitna. Benar kan bukan ia yang menghilangkan nyawa 2 orang itu? Oh, tentu saja bukan, karena tak ada bukti juga. Lagi pula, Han Daon pasti senang karena para penjahat itu sudah tewas. Tapi ternyata Han Daon tak sependapat. Ia justru marah karena dengan kematian para penjahat itu, hal-hal jahat yang mereka lakukan pun tak bisa terungkap ke dunia.
Sungguh membosankan. Setelah sesi interogasi itu, Kang Bitna menceritakan tentang Kang Bitna yang dulu pada Han Daon. Tapi Daon kini sudah tak penasaran lagi. Dan pun bertanya tentang Gehenna. Tapi tentu Kang Bitna bilang ia tak tahu apapun. Dan sesampainya di rumah, nenek misterius langsung memisahkan mereka dan meminta Daon untuk tak terlibat dengan hakim itu lagi. Karena salah satu dari mereka akan mati. Firasat si nenek itu benar saja. Akhirnya Kang Bitna pun mengucapkan salam perpisahannya pada Han Daon yang kini sudah membosankan. Dan si anak diberikan surat oleh Pak Pos yang katanya surat dari ayah dan ibunya yang telah tiada. Ia pun membaca surat-surat itu sambil menangis. Dan anehnya Pak Pos itu pun tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Para polisi kebingungan memecahkan teka-teki kasus itu karena tak ada satupun bukti apapun. Hingga Daon pun mendatangi TKP-nya lagi, namun ternyata ia melihat bekas minuman dengan lipetan yang khasnya Kang Bitna. Sedangkan Gremory memberikan hasilnya. Ia sudah menemukan berita tentang pembunuhan berantai di mana 12 orang telah menjadi korban dan sampai saat ini masih belum terpecahkan. Dan ada satu saksi yang kala itu masih anak kecil. Gremory pun ditugaskan untuk mencari saksi itu. Dan katanya sudah tak peduli, tapi nyatanya kini Daon menjadi tetangga depan rumahnya Kang Bitna. Iblis itu pun senang. Namun begitu Daon tersenyum, Kang Bitna malah tiba-tiba tak sadarkan diri. Dan episode 4 pun berakhir di situ.